Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman sekarang juga. Kalau Allah mudahkan di zaman dulu juga alhamdulillah. Tetapi perlu kita fikirkan bahwasanya Allah memang memilih mereka khusus. Belum tentu teman-teman kita kalau hidup di zaman dengan Nabi SAW kita tidak menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, menjadi seperti Ibnu Salul yang memang menjadi orang munafik. Karena memang mereka pada zaman itu subhanallah melihat Nabi SAW, mendengar ucapannya. Bahkan melangkah bersama-sama. Tapi mereka diikuti dengan penyakit hati yang menolak kebenaran. Dan itu bukan mustahil. Kita pun terjadi kalau hidup di zaman itu. Oleh karena itu sahabat ini memang manusia-manusia pilihan. Tinggal bagaimana kita yang sudah datang setelah mereka ini menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Apalagi zaman sekarang Al-Quran sudah sempurna. Kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi SAW itu bisa dinukil kepada kita secara sempurna pula. Sehingga kita ambil pelajaran. Dan beliau berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain. Siapa yang ingin mengambil pelajaran untuk menyempurnakan hidup dia. Dia punya pedoman hidup maka sebaiknya dia mengambil dari orang-orang yang telah mendahulunya dari orang-orang saleh. Yaitu dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Abu Dujana teman-teman bermula kisahnya dari awal Islam tiba di Madinah. Karena dia adalah orang asli Madinah. Dan dia memang pada saat sebelum masuk Islam terkenal sekali dengan keberanian, keterampilan berkuda, semangat pantang mundur, bermain pedangnya, dan segala macam hal. Keutamaan yang sangat besar. Dan dia masuk Islam, tentu saya sudah coba menggali kira-kira di tangan siapa dia masuk Islam, sebabnya apa. Saya tidak temukan secara pribadi tentunya, mungkin keterbatasan ilmu. Dan intinya dia masuk Islam ya, di tangan para sahabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang Ansar. Tetapi memang begitu masuk Islam, karena keberanian sebelum masuk Islam sudah dikenal, itu menjadi sebuah simbol pegangan. Kalau kita bedah buku yang sedang kita bedah ini, kisah-kisah para sahabat Nabi, maka awal yang diangkat oleh beliau adalah bagaimana Abu Dujana yang merupakan terkenal sebagai kesatria sebelum Islam, itu dibawa setelah masuk Islam. Dan dia menggunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Cukuplah pujian seorang atau seseorang yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebelum saya bacakan kisah Zubair, kita juga perlu sebutkan dulu nama Abu Dujana adalah Sammah atau Syammah radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sammak ibn Khursyah. Ya. Dan saya juga coba telusuri nama anak dan istrinya, saya tidak temukan. Ya, keterbatasan mungkin ilmu. Tapi insya Allah kita cukupkan dengan nama beliau radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam, pernah kita bahas kisahnya. Di 10 pertama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang tidak kenal tentang keberadiannya. Dididik di tangan tante Nabi SAW, ibu Zubair namanya Sofia radhiyallahu anha. Yang dari kecil Zubair ini suka dibawa ke tempat gelap. Kemudian kalau Zubair nangis ditinggal untuk melatih keberanian. Dan memang Zubair terlatih sangat pemberani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau selalu menunggu kapan peluang beliau disuruh untuk membunuh musuh yang pertama. Selalu begitu. Kalau tidak beliau berada di depan pasukan musuh. Kemudian beliau menunggu instruksi dari belakang takbir. Lalu beliau menyerang duluan sendiri. Terus beliau menyerang Zubair ini sampai ke belakang pasukan musuh. Kemudian dia kembali lagi. Selalu begitu. Dan dia punya ciri khas membawa 2 tombak berwarna kuning di pundak yang dia silangkan. Yang dia gunakan untuk membunuh musuh-musuh tertentu. Jadi untuk dilempar tombak jarak jauh. Sebagaimana cukup banyak korban-korban dari ahli perang orang kafir yang ditombak oleh Zubair radhiyallahu anhu. Dan kena jelihnya dia bisa melempar tombak. Kena di antara 2 mata musuh dan tembus di bagian kepala belakang. Dan beliau juga terkenal suka menebas musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kalau dia memukul di atas kepala bisa terbelah sampai ke kemaluannya. Jadi sangat terkenal keberanian dan kekuatan luar biasa. Tapi keberanian ini tentu kita bukan membahas beliau radhiyallahu anhu. Beliau dengan keberanian seperti itu dan belum pernah ada orang yang dipuji oleh Zubair bin Awam kecuali Abu Dujana. Lalu sebenarnya ada apa dengan Abu Dujana? Kok bisa Abu Dujana radhiyallahu anhu? Kok bisa Zubair sendiri yang pemberani memuji dia? Ternyata ada sebuah kisah yang paling masyhur tentang Abu Dujana dan ini hampir semua buku mengangkat kisah ini. Abu Dujana tentu hadir teman-teman di semua peperangan Nabi SAW. Di Badr, di Uhud, di Khandaq, ya, di perang Ahzab, kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Hunain, ya, melawan suku Hawazim, kemudian perang Tabuk. Semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Beliau juga menghadiri beberapa peperangan di zaman Abu Bakar dan beliau mati syahid nantinya di peperangan Yamamah.
Ya, pada saat melawan Musailamah al-Kadzab atau pendusta, dan setelah membunuh Musailamah di tangan dia bersama dengan Wahsy. Nanti yang kita jelaskan kisah itu tentunya. Abu Dujana lalu dinukil dalam sebuah kisah dari Anas. Ini kisah di perang Uhud terjadi. Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud lalu berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Jadi pada saat itu Nabi SAW ingin memotivasi para sahabat. Siapa yang pertama sekali mau memerangi musuh dengan membawa pedangku ini? Nabi SAW henuskan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, selain riwayat yang saya bacakan ini, dan itu sudah saya sebutkan di kajian sirah, Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW yang juga akan mati syahid di Uhud, itu berdiri pertama. Langsung tiba-tiba mengulurkan tangannya ingin mengambil pedang itu, mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menarik kembali. Lalu Nabi ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib, mengatakan, saya Rasulullah. Ini dua orang keluarga Nabi SAW terkenal dengan keberaniannya. Dan pasti dia akan jalankan amanah itu. Tapi Nabi SAW tarik lagi. Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dari aku? Berdirilah Zubair bin Awam, menarik, mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini orang-orang pemberani semua, Nabi tolak ini. Kemudian berdiri lagi setelah itu Mikdad radhiyallahu anhu yang terkenal Umar bin Khattab memberikan julukan kekuatan 1000 laki-laki karena suaranya yang lantang, badannya yang kekar, gitu kan. Mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik lagi. Rata-rata semua yang pemberani-pemberani ini yang jelas-jelas luar biasa menghadapi musuh dan imannya sangat kuat ditolak oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya? Maka Abu Dujana berdiri. Sammah radhiyallahu anhu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, sebelum diambil pedang, dia mengatakan, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ternyata Nabi SAW ingin pertanyaan ini. Jangan main ambil saja. Apa yang harus saya kerjakan dengan pedang ini? Apa haknya Allah dan Rasulnya di situ? Karena Nabi SAW mengatakan, ini pedang dariku. Saya mau memberikan haknya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya dan engkau memukulkan ke musuhmu sampai bengkok atau patah. Artinya perang terus dengan ini, kalau bukan kau mati, musuhmu mati. Maka Abu Dujana mengatakan, aku ya Rasulullah. Barulah Nabi SAW kasih kepada Abu Dujana. Sebagian ulama menanggapi riwayat ini mengatakan, sebenarnya memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan keutamaan Abu Dujana di depan para sahabat. Berarti menandakan Abu Dujana di sini tanda kutip lebih berhak untuk menerima khusus pedang ini dari sahabat-sahabat sebelumnya. Walaupun sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang mulia. Untuk menunjukkan kedudukan Abu Dujana. Karena kalau tidak Allah SWT bisa berikan kepada Hamzah, berikan kepada Ali dan seterusnya. Melalui lisan Nabinya Muhammad alaihissalam. Saya lanjutkan kisah ini dulu. Atau riwayat yang sedang kita bacakan, riwayat Imam Muslim. Anas mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada perang Uhud. Lalu beliau berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Lalu mereka membentangkan tangan, masing-masing dari mereka berkata, aku. Lalu beliau berkata lagi, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, segala konsekuensinya. Apapun masalahnya, tidak boleh kau tinggalkan. Sampai tanganmu terputus, kakimu terputus, sebelum kau mati, tetap kau harus berjuang dengan pedang ini. Lalu orang-orang pun terdiam, tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Maka berkatalah Sammah bin Khursya atau Abu Dujana, aku akan mengambilnya dengan haknya. Lalu ia mengambilnya, setelah itu ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. Riwayat tadi yang pertama saya sebutkan, riwayat rincian nama-nama sahabat yang ingin mengambil pedang tersebut. Riwayat Imam Muslim, itu juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang ringkasnya, seperti apa pembicaraan pada saat itu. Dilanjutkan kisahnya dikatakan, tak kalah dahsyatnya pertempuran berkuat di sekitar panja kaum musyrikin atau panji kaum musyrikin, maka peperangan yang paling pahit berlangsung di seluruh titik pertempuran. Jadi pada saat itu perang Uhud pernah saya ceritakan, saya gambarkan lagi kembali. Hamzah dan beberapa teman-teman yang lain, ridwanullahi alaihim, mengambil kesimpulan. Selama bendera perang masih ada, berarti musuh masih kuat. Maka kita harus bunuh pemegang bendera ini. Dan di perang Uhud itu, karena orang-orang Quraisy sudah kalah di perang Badar, mereka tahu di Badar cuma yang pegang bendera 2 orang dari orang Quraisy. Terbunuh dua-duanya berarti sudah kalah mereka. Maka mereka mempersiapkan 11 orang. Dan sengaja mereka pilih
dari suku Bani Abdiddar, dari suku Abdiddar. Ini keluar sukunya Nabi Muhammad SAW yang memang benci dengan Nabi supaya mereka itu tidak mau melepas bendera ini. Maka Hamzah pun datang dengan beberapa orang sahabatnya, di antaranya Zubair bin Awam, di antaranya Thabit bin Qais dan beberapa sahabat, kalau saya Thabit bin Qais namanya. Kemudian dan yang lainnya itu berusaha membunuh orang-orang ini. Ringkasnya seperti itu. Jadi pada saat pertempuran berkuat di sekitar Panji, kaum musyrikin dibunuh-bunuhi pemegang benderanya itu, ruh keimanan telah menguasai barisan kaum muslimin, lalu mereka bergerak menuju pasukan musyrikin laksana air bah yang membuat hancur seluruh bendungan-bendungan di depannya. Sementara mereka mengatakan, matikanlah, matikanlah. Dan itulah slogan mereka pada perang Uhud. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kalau masuk di kancah peperangan, beliau selalu memberikan bahasa rahasia di antara muslimin. Dan itu sering berganti-ganti di setiap peperangan. Kalau di perang Uhud, simbol mereka uktulu, uktulu ya. Matikanlah, matikanlah. Jadi bahasa itu kalau didengar berarti ini orang muslim di sebelahnya. Seperti itu. Abu Dujana pada saat itu setelah memegang pedang Nabi SAW, dia menyongsongkan atau memperlihatkan ciri khasnya dia. Yaitu ikat kepala berwarna merah seraya meraih pedang Rasulullah SAW. Ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak pedang itu. Ia berperang dengan benar-benar mencermati orang-orang. Tidaklah seorang musyrik pun yang berpapasan dengannya melainkan ia bunuh. Selanjutnya ia mengoyak-oyakkan barisan kaum musyrikin. Ini masih penjelasan secara umum bagaimana kronologis tadinya Abu Dujana mengambil pedang dan bagaimana kondisi kancah peperangan secara umum. Zubair bin Awam berkata, yang kita ingin titik beratkan poinnya, aku merasakan kekecewaan pada diriku ketika aku meminta pedang itu kepada Rasulullah SAW. Namun beliau menolaknya dan malah memberikannya kepada Abu Dujana. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Sofiyah, bibinya beliau, maksudnya bibi Nabi SAW, dari suku Quraisy, dan aku telah berdiri menghadapnya, lalu memohon kepada beliau agar memberikannya kepadaku sebelum Abu Dujana. Namun beliau menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujana dan mengabaikanku. Demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujana. Jadi seorang kesatria muslim yang sangat pemberani dan perkasa menceritakan tentang Abu Dujana, juga kesatria yang diakui oleh dia akhirnya. Maka dikatakan, demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat Abu Dujana. Lalu aku membuntutinya. Kemudian ia pun mengeluarkan ikat kepala merahnya atau miliknya yang berwarna merah. Ia mengeluarkan ikat kepala miliknya yang berwarna merah, lalu mengikatnya di kepalanya. Maka berkatalah orang-orang Ansar, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Lalu ia pergi seraya melantunkan syair. Akulah orang yang diberi pesan oleh kekasihku. Maksudnya Nabi SAW. Saat kami di kaki bukit di bawah pohon kurma. Karena waktu Nabi bilang siapa yang mau memberikan hak pedang ini. Di bawah sebuah pohon kurma. Ada bukit di sebelahnya. Agar selamanya aku tidak di barisan belakang. Aku menebas dengan pedang Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah ia bertemu seorang pun melainkan ia membunuhnya. Sementara di kalangan kaum musyrikin terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan korban terluka dari kalangan kami, akan bergegas menujunya atau membunuhnya. Lalu masing-masing dari dua orang ini saling mendekat, kata Zubair. Jadi rupanya Abu Dujana dengan pedangnya tadi, setiap dapat orang musyrik ditebas sama dia, dibunuh. Rupanya di pasukan musyrik ada juga satu orang musyrik begitu. Sebuah riwayat lain mengatakan orang musyrik itu tidak terlihat kecuali kelopak matanya saja. Semuanya besi dari kepala sampai kakinya. Kudanya pun ada besi. Kemudian dia selalu melukai umat Islam. Setiap luka dibunuh sama dia. Maka Zubair bin Awam melihat. Abu Dujana dilihat, orang itu juga kelihatan. Kata Zubair, lalu aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan keduanya. Karena dia mau lihat, benar gak ini Abu Dujana jalankan haknya pedang. Tadinya kan dia ingin dia yang mendapatkan itu. Mau bukti ini. Maka dengan izin Allah keduanya pun bertemu. Lalu saling menebas dengan 2 kali tebasan. Orang musyrik tersebut menebas Abu Dujana, namun ia menangkis dengan perisainya sehingga menjepit pedangnya. Kemudian Abu Dujana balik menebasnya dan akhirnya berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujana berkonsentrasi untuk mengacak-acak barisan kaum musyrikin hingga sampai kepada seorang pemimpin wanita Quraisy, di mana ia tidak mengetahui siapa wanita itu. Karena Abu Dujana orang Madinah.
Rupanya ada satu perempuan Quraisy ikut berperang yang mencakar-cakar orang yang ditemui. Ya. Dari zaman dulu perempuan biasanya tidak menggunakan pedang, tapi mereka taruh semacam seperti kuku panjang dan ujungnya dikasih racun. Ya. Jadi dia menggunakan kelihayannya, misalnya ada laki-laki mendekat, mungkin dia merayunya, lalu kemudian dia mencakarnya, racun itu sudah bisa mematikan. Maka berkatalah Abu Dujana, aku melihat seorang yang mencakar dengan cakaran yang keras, lalu aku menghadangnya. Tak kala aku mengangkat pedang untuk menebasnya, ia menangis dengan suara keras. Ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku menghormati pedang Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Wanita itu adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Yang memang di perang Uhud nanti yang menyuruh Wahsy untuk membelah dada Hamzah untuk mengambil jantungnya. Az-Zubair bin Awam berkata, melanjutkan kisahnya, aku melihat Abu Dujana telah mengangkat pedang untuk menebas pertengahan kepala Hindun binti Utbah. Kemudian ia menarik pedang itu darinya. Maka aku katakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui penyebabnya. Ini tentang penyampaian Zubair bin Awam. Di buku-buku sirah saya temukan berbeda. Maksudnya ada riwayat juga menyebutkan bukan dari Zubair radhiyallahu anhu tapi dari orang lain. Ada seseorang yang juga ikut melihat bagaimana Nabi SAW menawarkan pedang, tapi bukan Zubair bin Awamnya, orang lain. Dan dia tidak ikut untuk mengambil pedang itu. Cuma dia menceritakan. Dia mengatakan pada saat Nabi SAW memberikan kepada Abu Dujana, aku ingin sekali melihat bagaimana Abu Dujana memberikan haknya pedang tersebut. Ya. Maka aku melihat, kata orang itu, Abu Dujana pun berdiri sebelum pasukan saling menyerang, setelah memegang pedang. Lalu kemudian dia meletakkan pedangnya di bagian dadanya, ya, sebagian pegangannya di bagian dada, sehingga pedang itu ya, terlihat melewati hidungnya sampai ke atas kepalanya. Kemudian dia menggunakan imamah merahnya sambil menunjukkan kesombongan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, dia memainkan pedang itu, kemudian dia kembali meletakkan di dadanya. Entah ini simbol apa, tapi kemungkinan menantang orang-orang kafir. Maka kelihatan seperti kesombongan ada pada Abu Dujana. Lalu Nabi SAW kata sahabat ini melihat dari jauh sambil mengatakan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya kegiatan atau gerakan seperti ini sangat dibenci oleh Allah. Allah nggak suka dengan kesombongan, kecuali di tempat ini. Kecuali di tempat seperti ini, di depan musuh, saatnya menunjukkan kesombongan itu. Ya, jadi ini dibolehkan, nanti akan kita jelaskan dalam salah satu ad-durus wal ibar, atau pelajaran yang kita bisa ambil, bolehnya orang muslim menunjukkan keterampilannya, atau tanda kutip seperti ada kesombongan dalam menunjukkan keterampilan perang di depan para musuh untuk membuat mereka takut. Maka sahabat ini berkata, Abu Dujana pun menunggu instruksi. Pada saat perang sedang berkecamuk, aku hanya sibuk mengikuti Abu Dujana. Kata sahabat ini, karena ingin tahu apa yang dia lakukan. Maka kisahnya mirip dengan Zubair. Setelah itu, aku melihat, kata orang ini, seseorang dari orang musyrik yang memegang sebuah pedang yang cukup panjang. Jadi ada pedang yang dipegang dengan telapak tangan langsung, ada juga yang pegangannya cukup panjang, ya, dan pedangnya bagian atas, sehingga dia bisa dari jarak jauh membunuh orang. Maka seorang musyrik yang tidak kelihatan kecuali kelopak matanya memegang pedang yang cukup panjang dengan pegangannya agar menjangkau umat Islam dari jarak jauh. Tidak ada muslim di depannya kecuali dikorbankan sama dia. Maka aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan orang ini sama Abu Dujana. Maka dengan hikmah Allah tiba-tiba mereka berdua berhadapan. Lalu aku berharap melihat apa yang Allah Abu Dujana akan lakukan. Maka terjadilah duel yang sangat dahsyat antara Abu Dujana dengan orang tersebut. Saling serang menyerang dan sampai menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Dan orang lagi sibuk berperang, tapi karena duel ini sangat dahsyat sampai diperhatikan. Berhentilah sekelompok orang yang mengelilingi Abu Dujana sama orang tersebut, baik muslim ataupun orang kafirnya, untuk menyaksikan duel mereka karena dahsyatnya. Sampai akhirnya orang tersebut melayunkan pedangnya dengan sangat keras ke perisai Abu Dujana, dan Abu Dujana menangkisnya. Saking kerasnya membuat perisai itu retak dan membuat pedang orang musyrik itu melekat. Lalu Abu Dujana pun balik menyerang dengan meletakkan pedang Rasulullah SAW di atas kepala orang itu dan membelahnya menjadi dua. Dan ini kalimat membelah menjadi dua ini luar biasa. Saya kadang-kadang masih belum bisa menangkap bagaimana kekuatan ayun dan tangan itu. Ya, dari kepala sampai ke kemaluan terbelah dua itu bukan luar biasa. Itu hal yang bukan yang luar biasa. Sampai menjadi perhatian orang pada saat itu. Darah ke sana sini muncrat, orang ini meninggal, mati. Maka orang ini rupanya yang melihat Abu Dujana. Abu Dujana tahu orang itu sedang lihat dia. Maka Abu Dujana balik ke orang tersebut setelah membunuh si musyrik ini sambil mengatakan,
Bagaimana menurutmu? Gitu. Maka orang ini pun tersenyum. Artinya ini bukan kesombongan. Tapi karena dia tahu orang ini ternyata memang ingin melihat apa yang dia lakukan. Dan ini riwayat yang paling banyak dinukil tentang kisah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana terkenal sekali setelah dia masuk di kancah Uhud itu. Ada pembelaan khusus untuk Nabi SAW. Yaitu dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari anak panah dan tombak yang dilempar oleh orang-orang musyrik di akhir perang Uhud pada saat muslimin sedang terdesak. Jadi saya pernah gambarkan perang Uhud ya, kurang lebih 700 pasukan muslim, 650 di kancah peperangan, 50 orang ada di gunung pemanah. Kemudian orang-orang musyrik 3.000 orang, dibagi jadi dua, 2.800 di kancah peperangan yang menghadapi 650 sahabat, dan ada 200 di sebuah lembah yang memantau 50 pemanah Nabi SAW. Di awal peperangan umat Islam memenangkan peperangan. Tentu sudah masyhur kisahnya tentang 50 orang pemanah ini, ada 43 di antara mereka yang turun dari bukit sementara Nabi SAW larang itu. Nabi SAW titip pesan kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, dan juga ini Abdullah bin Jubair ya, bukan bin Zubair, ini berbeda. Ini ahli panahnya sahabat. Jangan kau dan orang-orangmu turun dari bukit pemanah kecuali ada instruksi dari aku, menang atau kalah. Ternyata waktu di awal peperangan Hamzah dan teman-temannya berhasil menjatuhkan bendera orang-orang musyrik dan menanglah muslimin. Seluruh orang-orang musyrik melarikan diri yang 2.000 orang itu. Maka jatuhlah bendera mereka, banyak harta rampasan perang. 43 orang dari pemanah Nabi SAW turun. Abdullah bin Jubair ingatkan, jangan, gak boleh. Nabi SAW ingatkan begini, udah gak ada musuh, coba lihat. Mereka gambarkan pada saat itu kancah peperangan kosong. Dan orang-orang musyrik sudah tidak terlihat kecuali bayangannya, sudah menuju ke Mekah semuanya. Maka mereka bilang, sudah tidak ada musuh. Kata Abdullah bin Jubair, tidak bisa. Tetap saja Nabi larang. Tapi mereka tidak mau dengar, turun dan mereka dengan niat baiknya, tapi mereka salah. Dan ini kata para ulama, kalahnya muslimin di perang Uhud. Di kejadian kedua, justru karena pembangkangan 43 orang ini. Setelah itu tinggal 7 orang, Khalid bin Walid dengan 200 pasukannya, atau 199, 200 dengan dia di lembah, yang tidak ikut lari bersama orang musyrik, manuver dari belakang gunung pemanah ini, atau bukit pemanah, kemudian membunuh 7 orang sahabat, lalu kemudian menyerang muslimin. Ringkas cerita, banyak sekali korban. 650 sahabat yang tadinya selamat di kancah peperangan, mengejar yang 630-an lah kurang lebih, atau 640 orang mengejar pasukan Quraisy yang 2.800 yang lari itu. Kemudian sisanya ada 10 orang kurang lebih, itu bersama Nabi SAW, diantaranya Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lain. Nah pada saat itu, pasukan Khalid bin Walid yang 200 orang yang berhasil membunuh 7 orang ahli pemanah, kemudian membunuh sisa pemanah-pemanah yang ada di kancah peperangan yang sibuk mengumpul harta rampasan perang, lalu dibagi dua oleh Khalid bin Walid pasukan tersebut. Sekitar 150 orang itu menyerang pasukan 650 sahabat dari belakang. Lalu ada di antara mereka yang mengangkat bendera Quraisy, memberikan isyarat agar yang 2.000 itu kembali lagi. Dan ternyata berhasil. Hanya yang 2.000 itu kembali, 640 sahabat terdesak di tengah-tengah. Dari belakang ada pasukan kudanya Quraisy menyerang. Maka banyak sekali korban dari sahabat waktu itu, sekitar 70 orang. Nah waktu itu ada di antara orang-orang kafir Quraisy seperti Ibnu Qami'ah dan yang lain-lainnya. Ibnu Qami'ah ini secara khusus disebutkan namanya karena dialah yang menebas pedangnya ke pundak Nabi SAW waktu Nabi jatuh di sebuah lubang. Di kanan, di kiri, kemudian juga di bagian pipi Nabi SAW sehingga membuat berdarah pipi beliau yang suci alaihissalam, dan pecah sebagian gigi beliau dan pelipis beliau berdarah alaihissalam. Dan beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya tebasan Ibnu Qami'ah selama sebulan. Dan ini menandakan tentu kita pasti merasakan seperti manusia umumnya. Kalau orang masuk kancah peperangan bisa saja merasa sakit. Karena Nabi SAW juga begitu. Tapi itu ada nilai pahala sendiri di sisi Allah SWT. Kemudian teman-teman sekalian, datanglah beberapa orang-orang dari 50 orang kurang lebih dari pasukan Khalid bin Walid ini yang berusaha menyerang Nabi SAW. Disitulah peran beberapa orang sahabat. Ada 2 yang sangat terkenal. Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana, Sammah ibn Khursyah radhiyallahu anhu majma'in. Ini 2 orang yang sangat terkenal. Talha juga melindungi Nabi SAW dengan badannya untuk dilempar dengan panah. Abu Dujana juga sama. Saya belum menemukan korelasi dari 2 riwayat. Tapi 2 riwayat ini berbeda. Talha sama melindungi Nabi SAW dengan badannya. Sehingga banyak panah yang kena dan Talha sempat pingsan. Dan kemudian dia terbangun sadar lalu dia memikul Nabi SAW naik di atas bukit. Ada juga riwayat tentang Abu Dujana, dia juga sama. Melindungi Nabi SAW dengan badannya.
sehingga penuh dengan darah, dan ini juga dinukil dalam banyak riwayat. Kemungkinan besar kalau kita coba pertemukan dua riwayat ini adalah dua-duanya melindungi Nabi SAW karena banyaknya anak panah dari orang Quraisy yang terarahkan ke arah baginda Nabi SAW. Dalam buku kita ditulis tentu di halaman 193 di situ pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pada perang Uhud Abu Dujana radhiyallahu anhu tetap tegar. Ia menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah SAW. Ia membungkukkan punggungnya ke atas beliau. Yaitu Nabi SAW ada di lubang, kemudian ditarik keluar, lalu beliau melindungi Nabi SAW dengan punggungnya. Sementara anak-anak panah melesat ke arahnya hingga banyak sekali luka-luka mengenainya. Perang Uhud belum berhenti hingga ia menghempaskan dengan pedangnya sekitar beberapa orang punggawa Quraisy. Ya. Jadi sampai di sini kisah tentang masalah atau riwayat tentang masalah dia membela Nabi SAW. Tapi intinya dia punya kiprah yang sangat besar. Riwayat atau beberapa riwayat menyebutkan Talha bin Ubaidillah sampai pingsan. Lalu kemudian Talha mencabut ujung topi besi Nabi SAW yang dihantam oleh pedang oleh Ibnu Kamiyah dan tertancap di pipi beliau. Sebagai bentuk menghormati Nabi, dia tidak tarik dengan tangannya tapi dia tarik dengan giginya sehingga tanggallah giginya Talha. Pernah kita bahas itu di 10 sahabat yang masuk surga di awal-awal bahasan sahabat. Dan para sahabat lain mengatakan kami tidak melihat Talha kecuali bertambah tampan setelah tanggalnya kedua gigi tersebut. Karena Allah SWT berikan itu kepada dia. Tadinya dia tampan maka Allah berikan ketampanan yang lebih. Gitu kan. Kalau Abu Dujana hanya dikatakan dia berlumuran darah dan penuh dengan darah sampai orang-orang Quraisy pun datang. Banyak yang melemparkan anak tombaknya, anak panahnya, bahkan ada yang menebaskan pedangnya. Tapi Abu Dujana menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Jadi ini termasuk kiprahnya di perang Uhud.